ketika ia datang ke situ melihat ternyata si Lastri itu sudah terbujur kaku, tidak bisa gerak apapun, layaknya sosok manusia yang sudah meninggal. Kemudian si para warga pun mempersiapkan segala yang akan dipergunakan untuk memandikan si mayat dan untuk mengafani mayat. Dan di daerah situ ada Ustadz di situ mendatangi rumah si Parni, ngomong, ini nganu Bu, yang penting semua keluarga dikumpulkan untuk bersama-sama mengkaji, membacakan Yasin tahlil yang dihadiahkan kepada anak-amu Bu. Semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah dan ia meninggal dengan keadaan husnul khotimah, kata Pak. Tolaku utama tumrape wong tanah Jawi, wong agung ing Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Kang Wonto di channel Horor Malam Jumat. Jangan lupa like, subscribe, tekan tombol lonceng untuk senantiasa mengikuti video-video kami yang menceritakan pengalaman-pengalaman misteri. Pemirsa yang budiman, yang senantiasa mengikuti video kami dan mendengarkan cerita-cerita tentang mistis di channel kami, saya doakan semoga diberi panjang umur, sehat, dan keberkahan rezeki yang meruah, limpah meruah. Pada kali ini ada satu kisah yang datang dari Jawa Tengah. Ada seorang anak berumur 10 tahun. Sebut saja namanya si Lastri. Si Lastri ini masih di bangku kelas 4. Semasa kanak-kanakan, ia tidak seperti anak-anak yang lainnya. Ia senang menyendiri, senang berbincang-bincang sendiri, bagikan ia berbincang dengan seseorang atau makhluk lain. Bahkan ia pun bisa melihat makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Pada saat itu, si guru melihat si Lastri berbincang-bincang di belakang kelas. Ia penuh penasaran mendatangi si Lastri dan mendengarkan perbincangan si Lastri. Si Lastri berbincang-bincang dengan asik, seperti halnya anak-anak yang biasa berbincang bercanda gurau. Lalu si guru itu memegang si Lastri dan memanggil si Lastri, Lastri, sini. Lastri kaget, tercengang, dan ia mendatangi Pak Guru. Ia ngomong, ada apa Pak Guru? Kamu bicara dengan siapa Lastri? Ini tadi ada teman-teman Pak, banyak ngajak aku main. Loh, ndak ada orang di sini kok, ndak ada anak-anak kok. Itu teman-teman kamu ada di situ. Ini udah masuk jamnya, masuk ke kelas. Kamu ngapain Lastri? Kamu bicara dengan siapa? Sama teman-teman Pak. Ada Bocil, ada Hirman, ada Andi.
penuh rasa penasaran, Pak Guru ini kebingungan melihat tingkah laku siswi ini beda daripada yang lain. Memang anak ini cerdas. Ketika si Pak Guru menerangkan tentang mata pelajaran, ia sudah paham, bahkan bisa dinatakan si Lastri ini siswi yang berprestasi dalam bidang apapun. Ia pun termasuk siswi yang mendapatkan gelar beasiswa. Ia dari keluarga yang miskin, tidak seperti teman-teman yang lainnya. Ia pun rajin dalam mengaji. Melakukan sholat pun rajin, tidak seperti teman-teman yang lainnya. Ketika si Lastri ini bermain dengan teman-temannya, bermain petak umpet, teman-temannya sudah ngumpet, akan tetapi si Lastri ini di belakang, di depan ruang kelas, ia malah bermain sendirian, membawa bola layaknya anak-anak yang lainnya bermain, sehingga teman-teman di situ kebingungan dan mendatangi si Lastri. Lastri, kamu main dengan siapa? Si Lastri, ini loh sama teman-teman nih, ini teman-teman, ini ada Doni, ini kenalan nih sama si Doni. Sehingga teman-temannya di situ itu, karena ia masih anak-anak, ngomong, si Lastri ini main dengan siapa, ndak ada teman-temannya, kok ngomongnya main sama teman-temannya, kata gitu teman-temannya. Kemudian si Lastri itu jadi perbincangan oleh warga-warga setempat, dikarenakan ia bisa melihat makhluk-makhluk yang tidak kasat kata. Bisa dinatakan si Lastri ini indigo gitu ya, bahasa sekarangnya indigo. Sang ibu pun sudah begitu paham keadaan si Lastri, tidak seperti teman-teman yang lainnya. Ketika ia di rumah pun jarang bermain dengan teman-temannya. Dia suka asik bermain sendiri di ruangan rumah. Bahkan sang ayah itu sering menyuruh sama si Lastri untuk keluar rumah main dengan teman-temannya. Akan tetapi si Lastri tidak mau, senang bermain sendirian. Pada saat itu si Lastri pernah bercerita dengan teman-temannya. Katanya ia itu pernah diajak berjalan dengan seorang lelaki yang wajahnya tidak nampak karena begitu terang cahayanya dengan berpakaian warna putih. Dan teman-temannya pun tidak percaya, dikarenakan itu omongan-omongan yang tidak masuk akal. Lama kemudian si Lastri ini terkenal agak beda sifatnya. Tepat pada hari Selasa jam 3, si Lastri setelah pulang sekolah makan, setelah makan ya tidur pulas dari jam 1 sampai jam 3. Dan si ayah si Lastri, sebut saja namanya Pak Anton, dan ibunya Ibu Parni, ngomong Pak Anton itu ngomong sama istrinya yang bernama Parni, itu si Lastri udah makan belum, kok udah tidur? Udah makan, oh Pak, dari tadi Pak. Oh enggak dibangunin tadi pas ketika masuk sholat zuhur. Kalau enggak dibangunin biasanya si Lastri marah loh. Oh ya, coba tak dibangunin, ini belum habis waktu sholatnya. Tak dibangunin, ternyata si Lastri itu dipegang, tubuhnya itu sudah terasa dingin, wajahnya itu sudah nampak pucat. Ketika ia mendengarkan, sang ibu mendengar detak jantungnya tidak bergerak, nafas pun udah tidak ada. Lalu si Parni itu menangis menjerit-jerit, anakku, bangun Lastri, bangun Lastri, bangun. Sang ayah
yang tadinya masih bekerja di depan rumah lari ke belakang menuju kamar. Lalu ia bertanya, ada apa, Parni? Ini anakmu, Pak. Anakmu udah tidak bernafas, Pak. Coba. Sang bapaknya langsung lemas dan rasa sedih banget melihat anaknya sudah tidak bernafas. Ia menangis, satu keluarga nangis. Sang kakak pun melihat ayah ibunya menangis, lalu mendatangi tubuh si Lastri yang masih terkapar di sofa. Ia pun ikut nangis. Kemudian semua warga berbondong-bondong menuju ke rumah Pak Ibu Parni. Ia bertanya, ada apa Bu Parni? Ini anak saya udah tidak bernafas nih Bu, anak saya udah tidak bernafas. Oh ya, semua warga pun memutuskan bahwa si Lastri ini, si anak kecil ini udah meninggal dunia. Lalu semua warga mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan ketika ada orang yang meninggal. Ada yang memasang teratak, ada yang mempersiapkan untuk tempat mandi, ada yang pergi ke pasar membeli kain kafan, macam-macam. Semua warga berbondong-bondong turut berduka cita ke rumah Bu Parni. Ketika semuanya sudah siap semua, terus jasad si Lastri yang masih kecil ini dimandikan. Setelah dimandikan, terus si pemangku desa, atau bisa dinatakan kalau saya di sini namanya Pak Lebihnya, datang. Kemudian ia dikafani. Ketika ia dikafani ya, dan semua warga membacakan doa-doa supaya diberi ketenangan si Lastri itu, berbondong-bondong semua warga di situ bertakziah. Ketika ia dikafani, Pak Lebih ini merasa kaget dikarenakan si Lastri bangun ketika dikafani, dan warga di situ pun agak kaget dan ada yang ketakutan, lari terbirit-birit karena melihat sosok mayat bangun gitu. Wah, semua pun takut, dan si Parni, seorang ibu ini, memeluk anaknya sambil menangis. Anakku, alhamdulillah kamu masih hidup, saya kira kamu udah mati nak. Enggak Bu, aku enggak mati Bu. Lalu si anak Lastri ini bercerita sama sang ibunya, Bu, tadi itu saya itu diajak jalan sama makhluk manusia berpakaian putih, wajahnya tidak kelihatan. Lalu saya diajak jalan-jalan. Di situ saya melihat tante, karena tantenya si Lastri ini udah lama meninggal. Si tante ini menjerit-jerit nangis, dibakar tubuhnya oleh api yang begitu membara Bu, dan video banyak orang-orang yang masih menangis, menjerit minta tolong, tubuhnya terbakar oleh api yang begitu membara Bu. Ada yang salah satu manusia ditusuk dari bawah sampai atas, ada yang lidahnya menjelur panjang, dipotong-potong, menangis-nangis, ada yang perutnya besar terus meletus penuh dengan darah bercampur nanah Bu. Saya takut banget Bu ketika itu Bu. Lalu kemudian tidak lama kemudian saya itu diajak pulang sama makhluk tersebut. Terus saya bangun Bu, alhamdulillah ini Bu, aku tidak apa-apa kok Bu, jangan nangis Bu, jangan nangis Bu, jangan nangis, aku tidak apa-apa kok Bu. Si Parni pun merasa bangga karena anaknya ternyata tidak meninggal. 3 bulan kemudian si Lastri ini aktivitas seperti biasa, yaitu berangkat sekolah ketika pagi, terus
pulang siang seperti biasa, melakukan aktivitas seperti biasa. Akan tetapi anehnya si Lastri ini semakin tekun beribadah, semakin tekun mengajinya. Bahkan ketika ia menjumpai teman-temannya ketika maghrib kok masih permainan, ini si Lastri sering menegur teman-temannya. Ia ngomong sama teman-temannya, di Tanti, kamu kok ndak sholat di? Kata si Tanti, ngapain sholat? Lelah, main aja asik, kata si Tanti. Dan si Lastri ingatnya, kalau kamu ndak sholat nanti kamu akan dibakar pakai api neraka yang begitu membara loh. Banyak orang yang tersiksa di sana. Kamu sholat yuk, sholat bareng aku yuk. Nggak mau. Si Tanti ini dia sangat rajin berangkat ngajinya, tidak seperti teman-temannya. Kemudian ia pun pernah bercerita pada temannya, bercerita sama temannya yang bernama Noval. Si Noval ini bisa dinatakan anaknya agak bedut, anaknya agak nakal. Ia sering nyurangin kan teman-temannya dan sering mencuri barang-barang yang ada di tas temannya. Ketika itu si Noval itu mengambil penggaris milik temannya dan si Lastri mendatangi, Val, kamu jangan suka gitu Val, itu ndak boleh Val, nanti dimarahi oleh Allah loh, nanti kamu akan didatangi malaikat. Kalau kamu suka mencuri, kamu akan dibakar api yang begitu besar Val. Jangan Val, dosa Val, kata si Lastri. Tapi si Noval ini tidak percaya dengan hal yang seperti itu, sehingga si Noval membentak sama si Lastri, wah kamu ini bohong, nggak ada bohong, kamu ini bohong gitu. Bahkan teman-temannya, hampir semua teman-temannya mengucilkan si Lastri, dan si Lastri itu dinatakan orang gila. Banyak yang mengatakan si Lastri gila. Ia pun merasa terkucil dan tak punya teman. Dia biasa main sendirian. Akan tetapi aktivitas si Lastri ini layaknya orang yang dewasa. Baju pun dia tidak pernah dicucikan orang tuanya, dia mencuci sendiri. Dia sering bersih-bersih rumah, jadi dia tanpa disuruh dia gerak sendiri, dan ia pun rajin dalam mengajinya. Ketika sudah lama kemudian, si Lastri ini merupakan sosok seorang anak tapi cantik, kerumpawan wajahnya. Dia tidak seperti teman-temannya memakai baju-baju yang bagus, dia suka memakai pakaian yang sangat sederhana. Ketika ia menginjak umur dewasa, umur dewasa sekitar umur 17 tahun, ia masih sekolah di SMA. Yaitu bisa dinatakan sifatnya seperti anak indigo. Ketika ia masuk ke kelas, si Lastri ini melihat penampakan aneh di ruangan kelas. Ia menjerit, aduh, ada apa itu, menjerit sambil matanya ditutup. Katanya si Lastri itu melihat sosok makhluk begitu besar, penuh dengan taring, dan matanya melotot berwarna merah. Dia di pojok sambil menutup kepalanya penuh dengan rasa takut, dan temannya pun di situ. Semua satu kelas itu kebingungan melihat tingkah si Lastri yang begitu aneh. Kemudian si Lastri bangun, ditanya oleh temannya, kenapa Lastri, kamu kok ketakutan? Loh, tadi itu di situ loh, di pojok sebelah kanan itu ada makhluk yang begitu mengerikan, rambutnya panjang, penuh dengan giginya bertaring panjang, tangannya pun dipenuhi dengan bulu, matanya merah melotot,
memandangku sehingga aku ketakutan. Wah, kamu ini Lastri mengada-ngada, jangan nakut-nakutin teman satu kelas. Kamu jangan nakut-nakutin. Nah, dan ketika ia berada di sekolahan punya teman yang begitu akrab dengan si Lastri, sebut saja namanya si Fani. Si Fani ini akrab sama si Lastri sejak masih SMP, sehingga ia paham karakternya si Lastri, dia paham yang dialami oleh si Lastri. Dan si Lastri itu bisa dinatakan indigo, bisa melihat makhluk-makhluk yang tidak kasat mata. Setelah itu si Lastri setelah selesai sekolah, lulus sekolah SMA, si Lastri ini lebih aneh, tidak seperti masa-masa masih SD dan SMP. Ia jauh berbeda, tidak seperti masa-masa itu. Ia senang menyendiri banget, jarang keluar dari kamar. Setiap pulang dari sekolah, terus dia bersih-bersih rumah, setelah itu dia masuk di kamar, entah ngapain ya di kamar. Ketika menjelang mau maghrib, dia keluar dari kamar, dia berangkat ngaji. Itu jadi dia jarang berkomunikasi dengan teman-teman sekeliling rumahnya. Ya lama kemudian kedatangan si Lastri ini karena terkenal seorang indigo. Ada seseorang ahli spiritual bertamu di rumah si Lastri ini. Ia ngomong, si Lastri ini anaknya berbeda kok, tidak seperti anak-anak yang lainnya. Kata punya keistimewaan anak ini, kata si paranormal. Kalau boleh anak ini aku ajak hidup bersamaku, boleh ndak? Dia minta izin dengan ibunya si Lastri. Akan tetapi ibunya si Lastri tidak mengizinkan, sehingga niatnya si paranormal ini sia-sia. Kemudian kemudian si Lastri ini jatuh sakit, tubuhnya demam, ya tidak pernah keluar dari kamar. Lalu si ibu itu menjenguk anaknya si Lastri yang masih tertiduran, memegang kepalanya agak panas dan di bagian keningnya juga panas. Kemudian sang ibu keluar membeli obat untuk menghilangkan panas yang diderita oleh si Lastri. Ya, ia pergi ke warung, terus ia pulang. Ketika ia pulang, membuka pintu kamar si Lastri, melihat si Lastri itu sudah terbujur kaku dan tidak bernafas. Kemudian sang ibu itu si Parni menangis menjerit-jerit, anaknya meninggal. Dia menangis, aduh anakku, kamu kok meninggal anakku. Sehingga semua warga pun berbondong-bondong datang ke rumah si Parni karena mendengarkan cerita-cerita yang begitu misteri. Ketika ia datang ke situ, melihat ternyata si Lastri itu sudah terbujur kaku, tidak bisa gerak apapun, layaknya sosok manusia yang sudah meninggal. Kemudian si para warga pun mempersiapkan segala yang akan dipergunakan untuk memandikan si mayat dan untuk mengafani mayat. Dan di daerah situ ada ustadz di situ mendatangi rumah si Parni, ngomong, ini nganu bu, yang penting semua keluarga dikumpulkan untuk bersama-sama mengkaji, membacakan Yasin tahlil yang dihadiahkan kepada anak-amu bu. Semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah dan ia meninggal dengan keadaan husnul khotimah, kata Pak Ustadz itu. Ibunya masih menangis menjerit-jerit dan kakaknya pun ikut menangis karena tak menyangka orang yang baik hati, orang yang rajin ngaji, tanpa sakit, hanya sakit panas saja kok meninggal gitu.
Semua warga pun sudah berbondong-bondong, dan jasad si Lastri ini sudah dimandikan, dikafani, kemudian disolati, dibawalah ke permakaman. Ya, sudah disiapkan yang kubur di situ. Semua warga pun ikut serta antusias beriringan mengantar jenazah si Lastri, dan teman-teman satu kelasnya pun banyak yang ikut serta mengiringi mengantar ke pemakaman si Lastri. Ketika ia masuk di pintu gerbang pemakaman, semua warga dikejutkan angin yang begitu kencang dan merasakan bau aroma yang begitu wangi banget, sehingga semua warga yang di situ agak tercengang. Ada satu warga yang ngomong, "Wah, ini baunya kok wangi banget ya, seperti baunya itu ndak ada minyak yang baunya seperti ini." "Iya, aku pun juga sama. Wah, ini anak Husnul Khotimah ini anak istimewa, ini anak Husnul Khotimah." Banyak yang begitu. Kemudian ketika ia sampai di tempat liang lahat, terus dia dimasukkan, dikubur, si Lastri ini dikubur. Nah, ketika mau tanah mau dimasukkan ke liang kubur, jasad si Lastri ini bergerak-gerak, sehingga semua warga pun terkejut dan ketakutan melihat si mayat itu bergerak-gerak. Kemudian Pak Ustadz itu memberanikan diri turun dan mengangkat jasad. Ternyata Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberi umur sama si Lastri, masih diberi umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu lalu dia diangkat terus dibawa pulang. Lalu dia bercerita tentang pengalamannya. Nah, dia bercerita, bahkan dia bercerita di warga-warga tersebut, karena bisa dikatakan di desa Nasi Lastri ini banyak orang yang tidak suka ngaji. Aktivitas warga di situ itu kebanyakan suka bermaksiat. Banyak anak-anak muda yang suka minum-minuman, bahkan laki-laki dan perempuan pun sudah hubungan agak bebas, dan warga di situ jarang yang mau melakukan sholat. Ketika waktunya sholat, satu masjid itu cuman isinya 3-4 orang saja. Mungkin Allah memberi umur si Lastri ini untuk menjadi gambaran, untuk menjadi petunjuk pada orang-orang yang di sekeliling situ, supaya tobat meninggalkan kemaksiatan menuju melakukan ibadah supaya taat kepada Allah. Singkat cerita, si Lastri itu setelah sampai di rumah, terus dia memakai baju yang biasa, yang ngomong sama warga disebut. Ada salah satu warga yang dinasihati oleh si Lastri. Dia ngomong, si Lastri, "Bu, anak-anak kamu itu dibilangin Bu, dinasihatin, ya jangan suka minum-minuman, jangan suka ke tempat lokalisasi Bu. Di sana itu Bu, tadi saya Bu dipertemukan, dilihatkan api neraka yang begitu membara Bu. Bahkan neraka itu ada tingkatan-tingkatannya Bu. Ada neraka asfalus safilin, ada neraka jahanam, ada neraka ini Bu. Orang yang dosanya besar itu akan dimasukkan neraka yang paling bawah Bu. Apinya yang begitu membara Bu. Ada yang ada seseorang yang dimasukkan kena api, semua tubuhnya rontok semua Bu. Ada yang tersisa cuma matanya saja Bu. Ada banyak yang menjerit menangis Bu. Ibu, anak ibu, ingatan Bu ya Bu, supaya tobat Bu. Cilaka hidup di dunia kalau tidak beribadah, kata si Lastri. Di situ semua warga mendengarkannya.
Ada yang percaya, ada yang tidak. Yang percaya alhamdulillah banyak yang melakukan sholat, dan ada yang mau belajar pada Pak Ustadz tentang keagamaan. Pada saat itu di daerah situ pun, di desa situ, kemaksiatan sudah mulai berkurang, dan warga pun sudah banyak yang mau melakukan ibadah, yang melakukan sholat 5 waktu. Bahkan masjid yang tadinya isinya orang sedikit, alhamdulillah di situ softnya pun agak rapat. Itu mungkin Allah memberi petunjuk pada umatnya, pada makhluknya dengan cara begitu. Si Lastri ini semakin lama semakin agak tua, itu kelihatan orang yang agak gendeng, sehingga warga tersebut ada yang mengatakan bahwa si Lastri itu udah gila. Dia sering bicara yang tidak sesuai akal, dia sering ngomong sendiri, ya pokoknya ia aneh. Memang si Lastri ini orangnya sangat tekun banget dalam beribadah. Dia jarang menghasut dengan teman-temannya, dia jarang juga membicarakan permasalahan orang lain, dia pun jarang iri dengan teman-temannya. Dia hidup dengan apa adanya. Pakaiannya pun sangat sederhana, tidak seperti teman-temannya. Ketika menjelang hari raya, ia dibelikan baju-baju bagus oleh sang ayah, ia pun tidak mau memakainya. Ia malah suka memakai pakaian yang sangat sederhana. Cukup sekian ini cerita nyata. Semoga bisa untuk motivasi kepada kita semua bahwa kehidupan setelah kita di alam dunia itu, kita akan mengalami hidup di alam barzakhh, yang mana di situ kita, apabila amal kita selama hidup di alam dunia ini kok baik, maka kita akan mendapatkan balasan yang baik. Bila kita hidup di dunia itu sering bermaksiat, sering melalaikan kewajiban-kewajiban yang diperintah oleh Allah, maka kita akan mendapatkan siksa kubur yang sangat pedih. Dan kita pun harus belajar introspeksi, apakah perjalanan hidup kita ini sudah memperbaiki diri, dan apakah kita ini sudah sering memberi kebaikan pada orang lain, memberi kemanfaatan pada orang lain. Cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.